Bang mau tanya, apakah bisa kalau AC Panasonic indoornya R22 dan outdoornya R32? Lebih baik isi freon R32 atau R22? Terus satu lagi bang, awet gak sih AC-nya nanti? Terima kasih, tolong responnya bang. Nah di sini dia punya indoor R22 ya, berarti indoornya AC yang di dalam ruangan itu R22 ya. Terus outdoornya, mesin kompresornya ini outdoornya ini R32. Nah lebih baik isi freon R32 apa R22? Ya yang jadi patokannya itu bukan yang di indoor ya, bukan yang di AC yang di dalam ruangan, tapi kompresornya atau outdoornya ya. Jadi kalau misalkan outdoornya ini pakai R32, kompresor R32, berarti AC-nya itu harus isi R32 ya. Jadi jangan ngikutin apa namanya, ngikutin indoor ya. Patokannya itu di kompresor, di outdoor, di ini kompresor ya. Jadi patokannya ini kompresor ya, kompresor ini outdoor ini. Kalau kompresor R32, berarti AC-nya sekarang bukan R22 lagi, udah R32 ya jenis freonnya. Walaupun indoornya itu R22. Nah, kalau untuk beda jenis gini, misalkan itu ya, itu tadi kan R22, itu indoornya R22 dan kompresor R32. Nah, itu harus diplasing ya. Pipanya kalau nggak diganti itu harus diplasing. Terus evaporator indoor itu harus diplasing. Plasing itu dibersihkan. Jadi dibersihkan R11 pakai R11 ya. Dibersihkan jalur pipa itu pakai R11, lalu dibilas lagi pakai R32 ya, sesuai dengan jenis freon kompresornya. Jangan pakai R22 lagi, tapi dimasukin R11. R11 itu freon tapi sifatnya itu kayak thinner, kayak bensin gitu ya, untuk membersihkan kerak-kerak oli yang ada di dalam pipa, dalam jalur evaporator itu. Nah kenapa harus diplasing? Karena jenis oli R22 ini yang indoor itu sama kompresor ini R32 ini beda jenis ya. Kalau R22 indoor itu pakai, R22 itu pakai jenis oli mineral, sedangkan R32 itu jenis olinya sintetis ya. Jadi kalau misalkan terkontaminasi, oli yang ada di kompresor ini terkontaminasi dengan oli mineral yang punya indoor itu, bekas AC lama itu. Nah itu dikhawatirkan oli yang lama ini, oli yang baru ini, oli R32 ini rusak ya, rusak. Jadi karena emang beda senyawa ya, beda jenis, rusak. Nah itu kalau olinya rusak bisa berimbas pada kompresor ini ya, cepat rusak. Jadi emang harus di plasing ya. Terus dia nanya awet nggak sih? Nah kalau misalkan pekerjaannya ini semua sesuai dengan prosedur, itu awet. Satu di plasing ya, jalur pipanya standar 3 meter, terus di plasing atau ganti pipa ya. Kalau jika pipa yang lama itu bekas freon R22, ganti aja nggak apa-apa. Terus kalau nggak mau diganti juga bisa di plasing ya, di plasing dibersihkan bekas-bekas oli yang lama. Terus evaporator yang di indoor itu juga di plasing, bersihkan. Nah dibersihkan. Terus pada saat sudah pipa udah terkonek semuanya itu divakum ya, vakum maksimal agak lama ya, jadi sekitar 30 menit tuh. Bagus ya, semakin lama divakum makin bagus. Kalau semuanya dikerjakan dengan prosedur yang benar ya awet. Insya Allah awet. Oke, itu ya. Itu aja ya. Jadi patokannya lebih baik freonnya ini ya. Ini nggak bisa pakai R22 lagi, walaupun indoor R22 tapi udah nggak bisa pakai R22 lagi karena patokannya kompresor ya. Kalau kompresornya itu R32 berarti pakai R32 freonnya. Kalau kompresor R40 itu berarti freonnya sekarang R40 walaupun indoor R22 ya. Nah di sininya, di bodinya ini tulisin ya R32 ya.
R32 biar teknisi nggak bingung. Oke, terima kasih ya.